Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2, mata kuliah Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan tema Teori Pembangunan Ekonomi. Berikut untuk penjelasannya. Pemikiran Adam Smith antara lain adalah 1. Sangat mendukung seminimal mungkin campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Yang kedua, perlu adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar produktivitas tenaga kerja bertambah. Yang ketiga, Smith mendukung perdagangan bebas internasional antar negara. Yang keempat, Smith menolak kekuatan monopoli yang akan merusak pasar. Yang kelima, menetapkan sistem pajak untuk membiayai pengeluaran publik. Teori Richardian, teori Malthus, dan teori Mill. Yang pertama, teori Richardian. Teori ini diperkenalkan oleh David Ricardo, seorang pemikir ekonomi klasik. Teori-teori ini didasarkan pada asumsi-asumsi seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian membantu menentukan distribusi industri. Berlakunya Law of Diminishing Return bagi tanah. Persediaan tanah adalah tetap. Permintaan gandum bersifat inelastis. Buruh dan modal merupakan input yang bersifat variabel. Keadaan pengetahuan teknis adalah tertentu. Seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup secara minimal. Harga penawaran buruh adalah tertentu. Permintaan akan buruh tergantung pada pemumpukan modal. Terdapat persaingan sempurna. Pemumpukan modal dihasilkan dari keuntungan. 2. Teori Malthus. Thomas Robert Malthus dilahirkan di Inggris pada tahun 1766. Malthus membuat ramalan yang terkenal bahwa jumlah populasi akan mengalahkan pasokan makanan, yang menyebabkan berkurangnya jumlah makanan per orang. Malthus menguraikan bahwa untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan kontrol atau pengawasan pertumbuhan penduduk. Malthus juga menjelaskan hubungan antara jumlah penduduk dengan upah real. Jika jumlah pekerja tumbuh lebih cepat daripada produksi makanan, maka upah real akan turun. Pertumbuhan penduduk yang meningkat mempengaruhi meningkatnya biaya hidup. Sumbangan pemikiran Malthus yang lainnya dalam bidang ekonomi adalah Issue on Rent. Menurut Malthus, keuntungan adalah pengembalian kepada kapitalis karena usahanya memproduksi barang. 3. Teori Mill. John Stuart Mill lahir di London pada tahun 1806. Konsep Mill pada ilmu ekonomi yang terkenal adalah tentang return to scale, ide tentang elastisitas permintaan, adanya trade-off sehingga terjadi ketidaksesuaian pada suatu ekonomi, serta opportunity cost. Mill menawarkan ideologi baru pada ekonomi modern, di mana hukum pasar harus dihormati. Untuk memahami kekuatan penawaran dan permintaan, kekuatan perdagangan, dan berpikir bagaimana hal-hal akan terjadi tanpa melupakan peran pemerintah dan tanpa melupakan masyarakat yang berada pada pusat sistem dan tujuan tersebut. Terdapat 3 faktor yang mengaruhi pertumbuhan ekonomi klasik. Yang ke-1, jumlah penduduk yang semakin meningkat akan meningkatkan produksi dalam negeri. Yang kedua, kekayaan alam dan luas tanah yang berlimpah akan menambah persediaan modal yang dimiliki negara. Yang ketiga, jika tingkat teknologi yang digunakan sangat tinggi, maka akan menambah kemampuan dan kekuatan perekonomian. Marx selalu mendasarkan teorinya pada kondisi pertentangan antar kelas dalam masyarakat. Kritik terhadap teori Marx terutama tertuju pada asumsi adanya nilai lebih dalam suatu perekonomian. Dalam dunia nyata, tidak dikenal adanya istilah nilai lebih ini karena memang di dunia nyata berkutat dengan harga yang berwujud dan nyata. Jadi Marx
Dalam hal ini telah menciptakan dunia nilai yang abstrak, yang membuat nilai yang agak sukar dan kaku untuk memahami bekerjanya kapitalisme. Teori komputer ini pertama kali dikemukakan dalam bukunya dengan bahasa Jerman pada tahun 1911 dan kemudian pada tahun 1934 diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul The Theory of Economic Development. Bahan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan teknologi produksi itu sendiri. Teori Keynes atau Harold Domar. Teori pertumbuhan Harold Domar ini dikembangkan oleh dua ekonom sesudah Keynes, yaitu F.C. Domar dan R.F. Harold. Teori ini sebenarnya dikembangkan oleh kedua ekonom tersebut secara sendiri-sendiri, tetapi karena inti teori tersebut sama, maka sekarang ini dikenal sebagai teori Harold Domar. Harold Domar itu merupakan perluasan dari analisis Keynes mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan ketenagakerjaan. Dalam teori Harold Domar ini, fungsi produksinya berbentuk L, karena sejumlah modal hanya dapat menciptakan suatu tingkat output tertentu, atau modal dan tenaga kerjanya tidak substitutif. G. Tahap pertumbuhan Rustow. Teori pembangunan Rustow ini sangat populer dan paling banyak mendapat komentar dari para ahli. Teori ini pada mulanya merupakan artikel Rustow yang dimuat dalam Economic Journal dan kemudian dikembangkannya lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul The State of Economic Growth. Menurut Rustow, proses pembangunan tradisional ini bisa dibagi menjadi 5 tahap. Pertama, masyarakat tradisional. Kedua, prasyarat untuk tinggal landas. Ketiga, tinggal landas. Keempat, menuju ke kedewasaan. Dan yang terakhir, masa konsumsi tinggi. Sekian penjelasan materi dalam video ini oleh kelompok kami. Bila kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.